Halo sahabatku, channel Cerita Momo hadir lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini penuh dengan senyuman dan energi positif ya. Tapi, siap-siap. Karena kali ini Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang bukan hanya menguji kesabaran, tapi juga mengguncang logika. Pernahkah kalian membayangkan, di saat paling rapuh, orang yang seharusnya melindungi justru menjadi predator? Inilah kisah tragis dan heroik dari Nadia. Seorang wanita cerdas yang harus berpura-pura gila setelah suami dan mertuanya, Fahmi dan Bu Ratna, dengan tega memasukkannya ke rumah sakit jiwa demi merampas semua hartanya. Di balik jeruji, Nadia hanya tersenyum dingin. Dalam hati, ia berbisik, "Silahkan saja kalau bisa ambil hartaku. Kalianlah yang telah masuk jebakanku. Kalian akan menyesal telah menyiksaku seperti sampah." Kisah ini akan membawa kita melihat bagaimana kecerdasan yang disalahartikan sebagai kegilaan, justru menjadi senjata paling mematukan. Jangan sampai terlewat satu bab pun dari 10 bab kisah balas dendam yang elegan dan mengejutkan ini. Sebelum kita mulai, yuk buktikan dukungan kalian untuk channel Cerita Momo. Jangan lupa like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan setiap kisah baru, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, nama, asal kota, dan kata hadir. Ayo, kita mulai kisah yang berjudul, "Aku dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh mertua dan suamiku demi bisa merebut hartaku." Udara dingin dan berbau antiseptik tajam menusuk hidung Nadia. Suara gesekan kunci besi yang berat adalah melodi yang mengantar kepergiannya dari kehidupan normal. Pintu itu tertutup, mengunci Nadia di dalam ruangan serba putih yang terasa lebih seperti sel isolasi daripada kamar perawatan. Di luar, siluet tegap Fahmi, suaminya, dan sosok Bu Ratna, ibu mertuanya, terlihat jelas. Mereka tidak tampak sedih, apalagi menyesal. Sebaliknya, senyum tipis, puas, dan sangat jahat terpahat di wajah keduanya. Nadia, sang pewaris tunggal sebuah konglomerasi properti yang sukses, kini mengenakan pakaian rumah sakit yang longgar, duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Ia membiarkan rambutnya yang panjang tergerai tak terurus, seolah mencerminkan kekacauan di dalam jiwanya. Peran itu harus dimainkan dengan sempurna, karena pertaruhan kali ini adalah nyawa dan warisannya. Bu Ratna mendekat ke pintu jeruji besi, matanya memancarkan rasa superioritas yang tak terbendung. "Nak Nadia," suaranya lembut, namun di telinga Nadia terdengar seperti desisan ular berbisa. "Ibu tahu ini berat, tapi ini demi kebaikanmu. Kamu sakit, Nak, sakit parah. Kami tidak tega melihatmu terus-menerus berhalusinasi tentang harta dan perusahaan. Tenang saja, Fahmi dan Wanda akan mengurus semua yang kamu khawatirkan. Kami akan menjaganya, seolah-olah itu milik kami." Fahmi menyusul, berdiri di samping ibunya. Pria yang pernah mengucapkan janji sehidup semati di depan altar itu, kini hanya melihat Nadia sebagai sebuah investasi yang sedang dilikuidasi. "Benar, sayang. Kami di sini, untukmu. Jangan khawatirkan apapun. Fokus pada kesembuhan. Kami sudah siapkan dokter terbaik, yang akan membantu kami mengurus surat-surat penting." Fahmi menekankan kata, "surat-surat penting," dengan nada meremehkan, yakin Nadia terlalu gila untuk memahami maknanya. Nadia mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya cerah penuh perhitungan kini tampak sayu dan berkabut. Ia menunjuk ke arah Fahmi dengan jari telunjuknya yang gemetar. Mulutnya bergerak-gerak, mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. "Air, di atas sana terbang mobil biru, bunga itu jangan ambil bunga itu." Nadia kemudian tertawa kecil, tawa yang terdengar pecah dan tidak wajar. Bu Ratna dan Fahmi bertukar pandang. Senyum mereka semakin lebar, seolah akting Nadia adalah sebuah konfirmasi bahwa rencana mereka berjalan lebih mulus dari yang diperkirakan. Mereka sudah menyiapkan skenario ini selama berbulan-bulan, menggunakan tekanan mental, isolasi sosial, dan dosis kecil obat penenang dalam minuman Nadia, hingga akhirnya mampu meyakinkan beberapa dokter dan hakim korup bahwa Nadia benar-benar mengalami gangguan mental akut yang memerlukan perawatan inap segera, sekaligus penetapan wali sementara untuk mengurus hartanya. "Lihatlah, Nak Fahmi, istrimu sudah di sini, aman. Sebentar lagi, semua asetnya akan aman di tangan kita. Cepat urus surat pengalihan kuasanya. Ingat, jangan sampai ada celah sedikit pun," bisik Bu Ratna penuh instruksi, mengabaikan tawa gila Nadia. Nadia mendengar setiap bisikan itu dengan jelas. Di balik tatapan kosongnya, otak cerdasnya bekerja keras,
menyusun setiap kata dan nada suara mereka ke dalam arsip dendam yang tersimpan rapi. Ia tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka ingin statusnya sebagai pemilik utama dicabut karena ketidakmampuan mental, sehingga Fahmi bisa mengambil alih kendali penuh. Aku tahu akal busuk kalian, batin Nadia. Kalian pikir aku benar-benar gila? Tidak. Ini adalah panggungku. Aku biarkan kalian tertawa dan menari di atas kemenangan semu, karena begitu kalian sentuh jebakan yang sudah aku pasang, kalian akan menangis darah. Tawa Nadia semakin keras, diikuti dengan isakan tangis yang tiba-tiba. Ia berpura-pura jatuh dari ranjang, merangkak ke lantai, dan memukul-mukul kepalanya ke lantai. Perawat yang berjaga segera masuk untuk menenangkannya. Bu Ratna dan Fahmi mundur teratur, merasa jijik sekaligus puas. Sudah, kami harus pergi. Perawat, tolong rawat dia dengan baik, ujar Fahmi tanpa sedikit pun nada kekhawatiran, yang ada hanya formalitas. Mereka pergi, meninggalkan Nadia yang kini berada di tangan perawat. Begitu pintu ganda itu tertutup rapat, dan suara langkah kaki mereka menjauh, Nadia menghentikan tangis dan pukulannya. Ia bangkit, merapikan pakaiannya yang sedikit kusut, dan melihat sekeliling ruangan. Ia memeriksa setiap sudut, setiap celah. Ia harus tahu, apakah ada kamera pengawas tersembunyi. Sambil berjalan mondar-mandir, Nadia mulai menyusun strategi. Peran sebagai orang gila harus dipertahankan. Ini adalah benteng terakhirnya. 3 bulan lalu, ia sudah mencium gelagat aneh Fahmi yang sering berdiskusi rahasia dengan Bu Ratna, terutama setelah hasil tes medis rahasianya menunjukkan ia tidak mungkin hamil dalam waktu dekat. Satu-satunya hal yang bisa membuat Fahmi bersabar dengan hartanya. Sejak saat itu, Nadia mulai bergerak dalam diam. Ia telah mengubah beberapa detail penting dalam dokumen kepemilikan aset perusahaan secara rahasia. Ia sengaja membuat jaringan kepemilikan menjadi sangat rumit dan berlapis, terhubung dengan beberapa rekening bank internasional yang hanya bisa diakses dengan kode tertentu, kode yang hanya diketahui olehnya dan 1 orang kepercayaannya. Selain itu, ia juga telah mendirikan yayasan sosial rahasia yang terikat kontrak hukum ketat dengan aset utamanya. Sebuah jebakan yang terperinci. Jika Fahmi dan Bu Ratna menggunakan laporan medis palsu untuk mencabut kuasanya, mereka akan segera mendapatkan kontrol, tetapi kontrol itu akan menjadi bumerang. Begitu mereka mencoba menjual, mencairkan, atau mengalihkan aset utama, klausul rahasia akan aktif. Aset itu akan otomatis berpindah tangan ke yayasan sosialnya, yang berarti akan disita atas nama kemanusiaan, dan semua pihak yang mencoba mengakses secara ilegal akan dikenai tuntutan pidana berat. Sisa aset yang tersisa di tangan Fahmi hanyalah aset beracun, surat-surat saham lama yang sudah tidak bernilai, dan beberapa properti yang sedang terbelit hutang besar. Nadia mendekati jendela berteralis. Di luar, langit biru tampak damai. Ini adalah RSJ swasta kelas atas yang sangat tertutup, dikelola oleh sebuah yayasan yang ternyata memiliki koneksi dengan Bu Ratna. Fahmi dan Bu Ratna telah memastikan bahwa tidak ada satupun teman, sahabat, atau orang kepercayaan Nadia yang dapat mendekat. Mereka hanya mengizinkan dokter ahli, pilihan mereka yang disewa untuk datang. Namun, Nadia sudah memikirkan langkah ini. Jauh sebelum ia ditangkap, ia telah mendekati salah satu perawat senior di RSJ ini, Suster Mita, seorang wanita parubaya yang memiliki integritas tinggi. Suster Mita telah berjanji akan menjadi mata dan telinga Nadia di dalam. Lebih dari itu, Nadia telah memberi Suster Mita sebuah kontak darurat yang sangat penting, Dr. Satrio. Dr. Satrio bukan hanya psikiater handal, tetapi ia juga sepupu jauh Nadia yang sangat ia percaya, sekaligus ahli hukum yang mendalami psikologi forensik. Dialah yang diam-diam membantu Nadia menyusun dokumen berlapis jebakan itu. Fahmi dan Bu Ratna tidak tahu siapa Dr. Satrio. Mereka hanya tahu namanya sebagai psikiater yang disarankan Nadia saat mereka berdebat soal kesehatan mentalnya beberapa bulan lalu. Mereka mengira Dr. Satrio tidak ada artinya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Dr. Satrio kini menjadi satu-satunya yang memegang kunci untuk mengaktifkan jebakan hukum tersebut. Sore itu, saat suster jaga berganti, Nadia melihat Suster Mita masuk. Suster Mita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya meletakkan nampan makanan, dan saat Nadia pura-pura terbatuk, Suster Mita membalas dengan gerakan mata ke arah meja. Di bawah nampan, terselip sebuah catatan kecil. Nadia menunggu sampai Suster Mita keluar dan pintu terkunci lagi. Ia segera mengambil catatan itu. Tulisannya kecil, rapi, dan cepat, pintu darurat di belakang ruang laundry. Kunci ada di saku jubah putih milik Dr. Satrio. Ia akan datang besok.
Fahmi sudah mengurus dokter palsu. Laporan pertama akan keluar lusa. Wajah Nadia yang tadi kaku kini menunjukkan kilatan tekad. Waktunya sempit. Laporan medis palsu itu adalah kunci bagi Fahmi untuk mengambil alih segalanya. Setelah laporan itu keluar, proses hukum untuk pencabutan kuasa akan berjalan sangat cepat, yang berarti waktu untuk mengaktifkan jebakannya juga terbatas. Besok, pikir Nadia. Dokter Satrio akan datang besok. Ia harus tampil sangat meyakinkan di depan Dokter Satrio. Fahmi dan Bu Ratna pasti akan memasang mata-mata atau kamera tersembunyi untuk merekam pertemuan itu, sebagai bukti tambahan di pengadilan. Nadia kembali ke ranjang, mengubah ekspresinya menjadi campuran antara takut dan terkejut. Ia mulai merobek-robek kain di pinggiran selimut, menggumamkan nama-nama yang tidak dikenal, dan sesekali berteriak tanpa suara. Ia membiarkan air mata palsu membasahi pipinya. Ia tahu, ujian terberatnya bukanlah bertahan di tempat mengerikan ini. Ujian terberatnya adalah mempertahankan kewarasannya, sambil meyakinkan semua orang bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia harus menjadi sampah yang mereka buang, agar mereka lengah dan masuk sepenuhnya ke dalam sarang laba-laba yang telah ia rajut. Fahmi dan Bu Ratna tidak akan menyangka bahwa wanita yang mereka sebut gila itu adalah dalang di balik kehancuran finansial yang akan menimpa mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap dering telepon yang mereka lakukan, setiap tanda tangan yang mereka bubuhkan, hanyalah tali yang semakin menjerat leher mereka sendiri. Nadia menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan kembali membuka matanya dengan tatapan kosong. Silahkan saja. Kalian mulai pesta ini, tapi aku yang akan mengakhirinya. Keesokan harinya terasa panjang dan penuh ketegangan bagi Nadia. Ia harus mempertahankan performa, kegilaan, yang semakin intens. Ia sengaja menumpahkan makanan di lantai, berbicara dengan cermin seolah-olah cermin itu adalah teman rahasianya, dan menolak untuk tidur. Berdalih ada panggilan penting dari langit yang harus ia jawab. Perawat-perawat yang bertugas, meskipun sebagian besar profesional, mulai menunjukkan rasa lelah dan frustrasi yang nyata, semakin meyakinkan semua pihak bahwa kondisi Nadia memang parah dan tidak bisa dipertahankan di rumah. Pagi menjelang siang, Bu Ratna dan Fahmi datang. Mereka membawa serta Wanda, adik ipar Nadia. Wanda, yang selalu merasa iri dengan kekayaan Nadia, memasang wajah palsu penuh kasih sayang. Ia membawa sebuket bunga lili yang sengaja Nadia tahu ia benci, sebuah sentuhan kecil yang menunjukkan betapa puasnya mereka dengan penderitaan Nadia. "Nak Nadia," sapa Bu Ratna dengan suara yang dibuat selembut mungkin, sambil mengusap air mata palsu di sudut matanya. "Ibu bawakan bunga kesukaanmu. Ibu ingin kamu tahu, kami semua menyayangimu." Nadia tidak menanggapi sapaan itu. Ia justru menatap bunga di tangan Bu Ratna dengan tatapan tajam yang membuat Bu Ratna sempat bergidik. Namun, sedetik kemudian, Nadia kembali tertawa cekikikan, lalu tiba-tiba berteriak dengan nada cempreng. "Bukan. Itu rumput. Rumput beracun. Jangan sentuh. Nanti naga itu datang." Nadia kemudian mengambil bantal dan memeluknya erat-erat, seolah bantal itu adalah perisai pelindung dari rumput beracun tersebut. Fahmi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi lelah dan putus asa yang dibuat-buat di depan Wanda dan perawat. "Ibu lihat sendiri. Kan? Ia semakin parah. Kami harus cepat selesaikan masalah ini," bisik Fahmi kepada ibunya. Wanda mengangguk setuju, matanya sibuk menyapu ruangan. "Kasihan sekali Kak Nadia. Kalau sudah begini, lebih baik memang semua asetnya segera dipindahkan. Biar dia fokus sembuh. Aku akan bantu Kak Fahmi mengurus surat kuasa di notaris sore ini, Bu." Nadia mendengar semua itu. Ia tahu persis maksud dari kata, mengurus surat kuasa. Itu artinya, hari ini atau besok, Fahmi akan mendapatkan wewenang untuk mencairkan aset pribadinya. Nadia harus menunggu Dokter Satrio. Beberapa jam kemudian, datanglah seorang pria parubaya mengenakan setelan jas mahal, bukan jas dokter, ditemani seorang pria berkacamata tebal dengan jas lab yang terkesan buru-buru. Pria parubaya itu adalah Pak Darman, seorang pengacara yang disewa oleh Fahmi untuk menjadi dokter palsu dalam konteks laporan medis. Sementara pria berkacamata adalah seorang dokter umum yang disuap untuk menandatangani laporan tersebut. "Selamat siang, saya Dokter Baskara," kata pria berkacamata tebal itu dengan suara rendah dan tanpa kontak mata. "Saya datang untuk pemeriksaan tambahan." Nadia tahu, ini adalah kunci untuk laporan medis permanen. Jika mereka berhasil meyakinkan dokter ini, kuasanya akan segera dicabut.
Ini adalah saatnya ia menggunakan kecerdasannya untuk membuat mereka percaya bahwa ia sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Saat Dokter Baskara mendekat, Nadia tiba-tiba melompat ke atas ranjang. Ia menunjuk ke arah Pak Darman, si pengacara yang menyamar, dengan tangan gemetar. Bukan dia dokterku, teriak Nadia dengan nada histeris yang menusuk. Dia Tuan Cahaya. Dia selalu datang di malam hari dan mengajakku bicara tentang angka. Angka yang tak pernah berhenti. Pak Darman terkejut karena Nadia mengenali perannya sebagai pengacara, yang memang sering berdiskusi angka dengannya di masa lalu. Langsung gelagapan. Ia berusaha bersikap tenang. Tenang, nak. Kami di sini untuk membantumu. Angka. Nadia mulai menggaruk-garuk lengannya dengan kuat, meninggalkan bekas merah. Ia lalu berlutut di lantai dan mulai menulis sesuatu di lantai menggunakan sisa makanan yang tadi ia tumpahkan. Ia menulis serangkaian angka yang sangat rumit dan acak. $549.321.087, $1.290.456, yayasan, hilang. Fahmi dan Bu Ratna yang kebetulan sedang mengawasi dari balik kaca pengawas, melihat pemandangan itu dan merasa sangat terhibur. Lihatlah, Nak Fahmi. Dia bicara tentang angka. Uang kita. Tapi dia menuliskannya secara acak. Sudah gila. Dia bahkan menulis, hilang. Jelas dia sedang berhalusinasi, kata Bu Ratna sambil menyunggingkan senyum kemenangan. Namun, Nadia tahu betul apa yang ia tulis. Angka-angka yang ia tulis di lantai bukanlah angka acak, melainkan saldo rekening yang sudah ia kosongkan dan alihkan ke yayasan sosialnya. Kata, hilang, yang ia tulis adalah pesan tersembunyi untuk Dr. Satrio yang akan datang besok. Pesan itu bermaksud, rekening tersebut sudah hilang, dialihkan, gunakan itu sebagai bukti ketika mereka mencoba mengaksesnya. Dr. Baskara dan Pak Darman buru-buru menyelesaikan pemeriksaan, merasa tidak nyaman dengan tingkat kegilaan Nadia yang melebihi ekspektasi mereka. Pak Darman mengambil foto tulisan angka Nadia di lantai sebagai bukti kuat dalam laporan mereka. Sebuah bukti yang, tanpa mereka sadari, adalah kunci untuk membongkar jebakan yang telah Nadia pasang. Kami akan segera membuat laporan resmi, Bu Ratna. Kondisinya sangat tidak stabil, kata Dr. Baskara dengan wajah pucat saat ia meninggalkan ruangan. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja memberikan amunisi bagi kehancuran Fahmi dan Bu Ratna. Malam itu, saat Nadia berpura-pura tidur setelah sesi perawatan yang melelahkan, ia mendengar suara kunci berderak. Suster Mita masuk, membawa obat tidur. Dia sudah di kamar sebelah. Menunggu waktu yang tepat, bisik Suster Mita, menunjuk ke arah kamar sebelah yang kosong. Fahmi dan Bu Ratna sudah pergi. Besok pagi, mereka akan membawa laporan dokter palsu itu ke notaris. Dokter Satrio, bisik Nadia balik. Suaranya parau karena seharian berteriak. Suster Mita mengangguk. Ya, dia menyamar sebagai staf administrasi baru. Dia ingin bertemu sebentar denganmu, setelah kita pastikan tidak ada mata-mata. Nadia merasa lega yang luar biasa. Dokter Satrio telah tiba. Bantuan dan rencana balas dendamnya kini berada di tangan orang yang tepat. Ia hanya perlu bertahan sedikit lagi. Suster Mita menyuntikkan obat tidur. Namun Nadia, yang sudah terbiasa dengan dosis kecil yang dicampurkan Fahmi selama berbulan-bulan, hanya merasakan sedikit kantuk. Ia harus menidurkan perawat jaga. Tolong Nak Nadia tidur sekarang. Kita akan bergerak sebelum subuh, kata Suster Mita. Nadia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya beristirahat sejenak. Dalam gelap, ia tersenyum. Senyum yang penuh perhitungan. Mereka pikir mereka menang, tetapi mereka baru saja menyerahkan diri mereka ke rumah sakit jiwa keuangan yang telah ia ciptakan. Fahmi dan Bu Ratna akan menyentuh harta itu, dan saat mereka menyentuhnya, jebakan itu akan tertutup rapat. Kalianlah yang telah masuk jebakanku, tekad Nadia dalam hati. Tunggu saja, permainannya baru saja dimulai. Di tengah keheningan mencekam menjelang subuh, Nadia terbangun sepenuhnya. Obat tidur yang diberikan Suster Mita hanya membuatnya mengantuk sebentar, memberi sinyal palsu bahwa ia telah terlelap. Malam itu sunyi, hanya ada suara napas teratur dari perawat yang berjaga di luar dan suara jangkrik yang sayup-sayup dari balik tembok tebal rumah sakit. Tepat pukul 3, pintu kamar Nadia terbuka perlahan. Suster Mita masuk dengan langkah tanpa suara, membawa tas kerja besar yang tampak tidak sesuai dengan jam kerjanya. Di belakangnya, masuklah seorang pria tampan dengan aura tenang dan penuh wibawa.
Dialah Dr. Satrio, satu-satunya harapan dan kartu as bagi Nadia. Nadia, bisik Dr. Satrio, suaranya mengandung campuran lega dan kekhawatiran saat melihat penampilan Nadia yang kusut dan lelah. Nadia segera berdiri dan memeluk sepupunya itu dengan erat. Namun ia segera menarik diri, mengingat mereka harus berhati-hati. Syukurlah, kau datang, Satrio, bisik Nadia, suaranya serak namun terdengar waras. Aku sudah mendengar semuanya dari Mita, kata Dr. Satrio, merujuk pada Suster Mita yang kini berjaga di pintu, mengawasi koridor. Fahmi dan Bu Ratna benar-benar kejam. Mereka menggunakan laporan palsu dari Dokter Abal-Abal, Dokter Baskara, dan pengacara Darman. Laporannya menyebut kamu mengalami psikosis akut dan delusi kekayaan. Nadia mengangguk. Itu yang mereka mau. Mereka butuh alasan hukum untuk mencabut wewenangku. Aku sudah lihat tulisan tangan Darman di lantai. Tadi aku sengaja menulis angka-angka rekening yang sudah aku kosongkan. Mereka mengira itu delusi, padahal itu adalah petunjuk untukmu. Dr. Satrio tersenyum tipis. Matanya memancarkan kebanggaan. Brilian, Nadia. Aku sudah mengeceknya. Benar, semua rekening aktifmu yang terikat dengan Fahmi dan Bu Ratna sudah nol. Dan yang lebih penting, surat kuasa yang mereka siapkan untuk besok, itu hanya mencakup aset yang sudah kita jadikan jebakan. Nadia merasa jantungnya berdebar kencang. Jebakan yayasan sudah aktif. Sudah, dan tidak bisa dibatalkan, jawab Dr. Satrio. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah tablet tipis. Lihat ini. Semua aset utama, termasuk saham pengendali perusahaan, properti mewah di Menteng, dan 3 resort di Bali, sudah terikat kontrak yayasan kemanusiaan atas namamu, dengan klausul yang sangat ketat. Jika ada upaya pengalihan atau penjualan aset tanpa persetujuan langsung dari Dewan Komisaris, yang di dalamnya hanya ada kamu dan aku, aset tersebut akan otomatis disita oleh negara dan dialihkan ke yayasan, sementara pihak yang mencoba mencuri dikenai tuntutan pidana berat. Nadia menelan ludah. Rencananya benar-benar bekerja. Jadi, besok mereka akan berhasil mencuri aset yang sebenarnya sudah menjadi milik yayasan, dan begitu mereka sentuh, bumerang itu akan kembali menghantam mereka. Tepat sekali. Anggap saja mereka besok akan memegang bom waktu yang siap meledak di wajah mereka. Fahmi dan Wanda akan mengurus administrasi harta yang sudah tidak bernilai, sementara Bu Ratna sibuk mengatur pesta kemenangan palsu. Tugas Dr. Satrio malam ini bukan hanya untuk bertukar informasi. Ia juga harus menyusun langkah selanjutnya. Kita tidak boleh membiarkanmu di sini terlalu lama. Mereka akan curiga jika kamu terlalu cepat sembuh. Tapi kita juga tidak bisa membiarkanmu disiksa terus-menerus. Kita harus membuat skenario pelarian yang meyakinkan. Rencananya, tanya Nadia. Kita akan membuat mereka panik, jelas Dr. Satrio. Besok pagi, setelah mereka mengurus surat kuasa palsu itu, Mita akan membantumu berpindah ke sebuah klinik rehabilitasi pribadi yang terisolasi. Kita akan bilang ke pihak RSJ bahwa kamu mengalami episode akut yang parah setelah kunjungan mereka, dan kamu butuh isolasi total yang lebih ketat. Ini akan membuat Fahmi dan Bu Ratna merasa lebih aman, karena mereka yakin kamu sudah tidak bisa dihubungi siapapun. Faktanya, klinik itu milikku, dan di sana kamu akan aman. Dan bagaimana dengan dunia luar? Bagaimana aku bisa mengendalikan ini dari dalam? Dr. Satrio kemudian mengeluarkan sebuah ponsel satelit kecil dan memberikannya kepada Nadia. Ini darurat. Hanya untuk menghubungi aku dan Aldi. Jangan pernah gunakan untuk menghubungi pihak lain. Aldi sedang berada di luar negeri, mengurus penarikan semua uang tunai yang tersisa di akun-akun yang tersembunyi. Dia juga sudah menyiapkan gugatan cerai dan laporan kepolisian untuk Fahmi dan Bu Ratna, menunggu sinyal darimu. Aldi, sahabat lama Nadia yang bekerja sebagai private banker di luar negeri, adalah mata-mata Nadia yang paling handal. Fahmi bahkan tidak tahu Aldi bekerja untuk Nadia. Ia hanya mengira Aldi adalah kenalan lama yang sudah lama hilang kontak. Nadia menggenggam ponsel itu erat-erat. Kapan aku harus memberikan sinyal? Tunggu sampai mereka yakin sudah memegang kendali penuh atas perusahaan. Begitu mereka mencoba menjual, menjaminkan, atau mencairkan aset utama, jebakan hukum akan terbuka. Aku akan mendapatkan notifikasi, dan saat itulah kamu kirim sinyal ke Aldi, tegas Dr. Satrio. Tugasmu sekarang adalah bertahan, berakting lebih gila, dan menunggu. Pertemuan rahasia itu berlangsung singkat, namun penuh strategi.
Dokter Satrio dan Suster Mita memastikan semua rencana berjalan sesuai jadwal. Mereka memindahkan Nadia ke kamar sebelah, seolah-olah terjadi keributan dan Nadia butuh isolasi, padahal ia hanya dipindahkan ke kamar yang lebih aman. Saat fajar menyingsing, Dokter Satrio pergi, menyamar sebagai staf administrasi yang memulai shift pagi. Ia membawa serta laporan palsu tentang kondisi Nadia yang semakin memburuk untuk disampaikan kepada Bu Ratna dan Fahmi. Beberapa jam kemudian, Fahmi, Bu Ratna, dan Wanda tiba di notaris dengan wajah penuh kemenangan. Mereka membawa serta laporan medis palsu yang menyatakan Nadia sudah tidak kompeten. Mereka menandatangani semua surat kuasa, merasa bahwa kini seluruh kekayaan Nadia sudah berada dalam genggaman mereka. Bu Ratna tertawa puas. Akhirnya, Nak Fahmi, kita tidak perlu lagi repot-repot pura-pura baik pada si gila itu. Kekayaan kita sudah kembali. Wanda menyeringai. Aku sudah tidak sabar untuk membeli mobil mewah baru, Bu. Dengan uang Kak Nadia, kita bisa hidup seperti raja. Fahmi tersenyum licik sambil memegang pena. Tunggu apa lagi? Sekarang, giliran kita membersihkan rekening perusahaan. Ayo kita lihat betapa gilanya uang itu di tangan kita. Mereka tidak tahu, tanda tangan itu bukanlah tanda tangan kemenangan, melainkan tanda tangan pengakuan bahwa mereka telah mencoba mencuri aset yang sudah tidak lagi menjadi milik Nadia. Mereka baru saja menjebloskan diri mereka ke dalam perangkap hukum. Di sisi lain kota, Nadia kini sudah berada di klinik rehabilitasi pribadi milik Dokter Satrio. Tempatnya tenang, mewah, dan sangat aman. Ia kini bisa berkomunikasi lebih leluasa dengan Dokter Satrio dan Aldi. Melihat berita yang dikirim Dokter Satrio tentang keberhasilan Fahmi menandatangani surat kuasa, Nadia tersenyum. Senyumnya tenang, penuh kemenangan, dan tidak ada lagi jejak kegilaan. Silahkan saja, Fahmi. Sentuhlah harta itu. Aku sudah siap menonton kalian tersiksa setelah tega menyiksaku seperti sampah. Ia memegang ponsel satelit kecil di tangannya, menunggu momen yang tepat untuk mengirimkan sinyal bahaya kepada Aldi. Sinyal yang akan mengubah tawa kemenangan Fahmi dan Bu Ratna menjadi tangisan penyesalan. 2 minggu berlalu. Bagi Nadia, waktu terasa sangat lambat. Ia menghabiskan hari-harinya di klinik rehabilitasi pribadi milik Dokter Satrio, yang jauh lebih menyerupai villa mewah tersembunyi daripada rumah sakit. Di sana, ia tidak hanya pulih secara fisik dan mental dari tekanan yang ia alami, tetapi juga memantau setiap pergerakan Fahmi, Bu Ratna, dan Wanda melalui laporan harian yang dikirim Dokter Satrio dan Aldi. Sementara Nadia berada dalam ketenangan yang terencana. Di luar sana, Fahmi dan Bu Ratna sedang menikmati masa bulan madu, kekayaan yang mereka curi. Mereka yakin 100% bahwa Nadia sudah benar-benar gila dan tidak berdaya, terkurung dalam isolasi ketat di RSJ. Laporan dari Dokter Satrio, yang mereka kira adalah dokter RSJ yang jujur, hanya menguatkan keyakinan mereka. Apalagi Wanda telah berhasil mengurus semua administrasi di notaris, memberikan Fahmi kuasa penuh atas aset Nadia, atau setidaknya, aset yang mereka yakini milik Nadia. Malam itu, Bu Ratna memutuskan untuk mengadakan pesta besar di rumah mewah yang dulunya milik Nadia. Ini adalah pesta kemenangan, sekaligus unjuk gigi kepada semua kolega bisnis dan sosialita bahwa kini Fahmi dan keluarganya lah yang memegang kendali atas kerajaan bisnis Nadia. Nak Fahmi, pastikan semua orang penting datang, termasuk para direktur perusahaan Nadia. Mereka harus tahu siapa bos mereka sekarang. Perintah Bu Ratna, sibuk mengatur detail pesta dengan penuh antusias. Ia mengenakan perhiasan berlian besar, hasil dari dana segar yang baru saja mereka cairkan dari salah satu rekening sampingan Nadia. Pasti, Bu. Lagi pula, aku sudah mulai melakukan pembersihan di perusahaan. Aku pecat beberapa manajer yang terlalu loyal pada Nadia. Sekarang, aku yang pegang kendali, jawab Fahmi dengan bangga. Ia tampak lebih percaya diri dan arogan dari sebelumnya. Wanda, adik ipar Nadia, juga tidak mau kalah. Ia sibuk berbelanja pakaian desainer termahal dan memamerkannya di media sosial. Ia bahkan mengunggah foto dirinya di kamar tidur utama Nadia, menuliskan keterangan, akhirnya kamar ini bisa diisi oleh orang waras. Nadia melihat semua unggahan dan laporan itu dari tablet yang disediakan Dokter Satrio. Setiap senyum palsu, setiap cemoohan, dan setiap sentuhan pada hartanya yang mereka anggap sebagai kemenangan, hanya memicu tekad Nadia untuk mempercepat kehancuran mereka. Silahkan tertawa, Wanda. Nikmati kamar itu. Karena sebentar lagi, kau akan tidur di lantai dingin ruang interogasi. Batin Nadia dingin.
Fokus utama Fahmi dan Bu Ratna saat itu adalah aset utama, saham pengendali perusahaan properti dan 3 resort mewah. Mereka ingin menjualnya segera untuk mendapatkan uang tunai besar. Mereka sudah menghubungi beberapa calon pembeli yang siap membayar dengan harga tinggi, dan rencananya, esok hari adalah pertemuan final dengan para investor tersebut. Malam pesta tiba. Musik menghentak keras, tawa riang memecah kesunyian, dan sampanye mahal mengalir deras di kediaman mewah itu. Bu Ratna, mengenakan gaun merah menyala, menjadi pusat perhatian. Fahmi sibuk menyambut para kolega dengan senyum angkuh, merasa dirinya adalah raja baru. Di tengah keramaian, Fahmi menerima telepon dari Pak Darman, pengacara yang ia sewa. Fahmi segera berjalan ke sudut ruangan yang lebih sepi. "Ada apa, Pak Darman?" tanya Fahmi dengan nada bosan. "Tuan Fahmi, saya sudah memastikan semuanya. Laporan medis dari Dr. Baskara sudah diterima pengadilan. Keputusan pencabutan hak wali Nadia akan keluar dalam waktu seminggu. Tapi ada satu keanehan." Suara Pak Darman terdengar sedikit gugup. "Keanehan apa? Cepat katakan," desak Fahmi, kesal karena malam pestanya terganggu. "Beberapa waktu lalu, saat saya mencoba mengakses data saham pengendali perusahaan, saya menemukan sistemnya sangat rumit dan berlapis. Saya mencoba melihat riwayat perpindahan, dan tampaknya ada entitas hukum baru yang terdaftar sebagai pemegang utama. Namanya, Yayasan Sinar Keadilan," jelas Pak Darman. Fahmi tertawa terbahak-bahak. "Yayasan? Hahaha. Itu pasti salah satu delusi si gila Nadia. Dia kan memang suka berhayal tentang amal dan sosial. Dia pernah bicara tentang itu padaku, tapi aku melarangnya. Itu hanya hayalan. Abaikan saja, urus segera agar aku bisa menjual asetnya besok." "Tapi Tuan, saya tidak bisa mengabaikannya. Entitas ini terdaftar secara resmi dan terikat kontrak yang sangat kuat. Saya khawatir ini bisa menghambat penjualan besok. Saya perlu waktu untuk membongkar sistemnya." "Waktu? Tidak ada waktu," bentak Fahmi. "Besok, para investor akan datang. Jual saja. Aku sudah punya surat kuasa penuh. Jika ada masalah, itu masalah mereka. Pokoknya, cairkan uang tunai itu sekarang juga." Fahmi memutuskan panggilan dengan kesal. Yakin bahwa yayasan hanyalah hantu buatan pikiran istrinya yang gila. Ia tidak tahu bahwa Yayasan Sinar Keadilan adalah nama asli dari jebakan yang diciptakan Nadia dengan bantuan Dr. Satrio. Saat Fahmi kembali ke tengah pesta, Bu Ratna datang menghampiri. "Ada apa, Nak? Wajahmu tegang." "Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya masalah teknis kecil di perusahaan si gila itu. Besok semuanya akan beres. Kita akan dapat uang triliunan, dan kita akan buang semua sisa-sisa Nadia dari hidup kita." Seru Fahmi penuh percaya diri, mengangkat gelas sampanye tinggi-tinggi. Di pesta tersebut, Bu Ratna bahkan sempat menceritakan kisah pilu Nadia kepada para tamunya, tentu saja dengan versi yang sudah ia dramatisasi. "Kasihan sekali Nadia," ujar Bu Ratna dengan raut wajah iba palsu. "Ia menjadi gila karena terlalu terobsesi dengan harta. Ia selalu berteriak tentang angka dan yayasan yang tidak ada." Untung Fahmi cepat tanggap. "Kalau tidak, harta keluarga kami akan habis terkuras oleh halusinasinya." Semua tamu mengangguk-angguk setuju, merasa kasihan pada Fahmi dan Bu Ratna yang harus mengorbankan diri demi menyelamatkan harta keluarga dari menantu yang gila. Sementara tawa, pujian, dan sumpah serapah palsu bergema di rumah itu, ponsel satelit di tangan Nadia bergetar. Sebuah pesan dari Dr. Satrio, besok mereka akan mencoba memindahkan saham. Saatnya hitungan mundur. Nadia tersenyum dingin. Ia sudah menunggu momen ini. Momen di mana keserakahan mereka membuat mereka buta dan berani melangkahkan kaki ke dalam perangkap yang tak terlihat. Ia kemudian membalas pesan itu dengan satu kata, "Aktivate." Sinyal itu langsung diteruskan ke Aldi, sahabatnya di luar negeri. Detik itu juga, tim Aldi mulai bergerak. Mereka mengirimkan surat peringatan hukum yang sudah disiapkan jauh-jauh hari kepada semua bank, notaris, dan calon investor yang berhubungan dengan Fahmi, memperingatkan bahwa Yayasan Sinar Keadilan adalah pemilik sah aset tersebut, dan setiap transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Fahmi dan Bu Ratna adalah tindakan pidana penggelapan dan pencucian uang. Fahmi dan Bu Ratna masih tertawa-tawa di tengah pesta. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum dan tawa itu, Nadia telah menarik tuas yang akan menjatuhkan mereka ke jurang kehancuran. Pesta kemenangan mereka adalah perayaan terakhir mereka di atas kapal yang sedang tenggelam.
Pagi setelah pesta kemenangan itu tiba dengan kejutan yang jauh dari menyenangkan. Bu Ratna dan Fahmi terbangun dengan sisa-sisa kelelahan dan kebahagiaan semalam. Mereka merasa dunia kini ada di tangan mereka. Hari ini adalah hari penentuan, hari di mana mereka akan bertemu para investor dan mencairkan dana besar dari penjualan aset utama Nadia. Fahmi sedang sarapan dengan Bu Ratna di ruang makan mewah. Wanda sudah pergi ke salon sejak pagi, bersiap merayakan kekayaan baru mereka. Aku sudah membayangkan, Bu, setelah uang triliunan itu masuk, kita beli yacht pribadi. Kita tidak perlu lagi melihat wajah wanita gila itu, kata Fahmi sambil menyesap kopi mahalnya. Bu Ratna tertawa puas. Tentu saja, Nak, kita akan hidup mewah. Perusahaan itu akan kita ubah namanya, hilangkan semua jejak Nadia. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi nyaring. Seorang kurir datang membawa sebuah amplop coklat besar, tersegel rapi dengan logo kantor hukum asing. Fahmi mengambil amplop itu dengan kesal. Siapa ini? Pagi-pagi begini mengganggu saja. Begitu ia membuka amplop itu, senyum di wajah Fahmi perlahan memudar. Kertas di dalamnya, yang merupakan surat resmi dari firma hukum internasional, terasa dingin di tangannya. Bu Ratna yang melihat perubahan raut wajah anaknya langsung mendekat. Ada apa, Nak Fahmi? Apa isinya? Tanya Bu Ratna cemas. Fahmi mulai membaca keras-keras, suaranya bergetar. Surat itu adalah surat peringatan hukum resmi, legal warning. Isi surat itu sangat jelas dan menusuk. Surat ini dikeluarkan atas nama Yayasan Sinar Keadilan, pemegang saham mayoritas dan pemilik sah dari seluruh aset utama perusahaan properti yang diklaim oleh Tuan Fahmi dan Nyonya Bu Ratna. Surat ini menyatakan bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Tuan Fahmi, termasuk penggunaan laporan medis palsu dan penandatanganan surat kuasa, adalah tindakan ilegal yang tergolong dalam percobaan penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Lebih jauh lagi, surat itu mengklaim bahwa segala upaya penjualan aset yang direncanakan hari itu adalah null and void, batal demi hukum, dan akan segera ditindaklanjuti dengan pelaporan pidana serius ke kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bu Ratna merebut surat itu dari tangan Fahmi. Matanya membelalak kaget saat membaca nama, Yayasan Sinar Keadilan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, teriak Bu Ratna, wajahnya langsung pucat pasi, riasan di wajahnya luntur oleh keringat dingin. Yayasan ini pasti hayalan si gila itu. Kenapa bisa ada surat resmi seperti ini? Fahmi duduk terhenyak di kursi. Ia teringat ucapan pengacaranya, Pak Darman, semalam tentang entitas yayasan yang rumit. Kini, ia menyadari bahwa hayalan yang ia remehkan adalah kenyataan yang siap menghancurkannya. Ini kerjaan Nadia, bisik Fahmi, tidak percaya. Dia sudah merencanakannya. Dia tidak gila. Dia hanya berpura-pura. Di saat yang sama, telepon Fahmi berdering. Itu dari manajer perusahaan, yang suaranya terdengar panik luar biasa. Tuan Fahmi, gawat. Para investor yang seharusnya bertemu kita pagi ini, mereka semua membatalkan pertemuan. Mereka bilang, mereka menerima surat peringatan hukum yang mengerikan. Mereka menuduh kita mencoba menjual aset yang bermasalah. Fahmi menjepit kepalanya. Semalam ia masih raja, pagi ini ia seperti tikus yang masuk perangkap. Aku akan segera ke sana. Tenangkan mereka. Bilang itu hanya salah paham. Namun, belum sempat Fahmi bangkit, bel rumah kembali berbunyi. Kali ini, bukan kurir, melainkan 3 buah mobil mewah hitam yang berhenti di depan gerbang. Dari mobil itu keluar beberapa pria berbadan tegap berjas hitam, bukan preman, melainkan petugas resmi dari bank dan sebuah kantor hukum yang sangat terkemuka, kantor hukum yang sama dengan yang tertera di surat peringatan. Di antara mereka, berdiri Aldi, sahabat lama Nadia, dengan senyum tenang dan mata tajam. Ia adalah orang yang ditugaskan Nadia untuk memimpin aksi penarikan ini. Bu Ratna dan Fahmi melihat kedatangan rombongan itu dengan tubuh kaku. Mereka tahu, ini bukan kunjungan sosial. Mereka tahu, ini adalah permulaan dari kehancuran mereka. Aldi melangkah maju, memegang sebuah dokumen tebal. Ia berdiri di depan pintu, seolah pintu itu adalah gerbang menuju kehancuran Fahmi dan Bu Ratna. Selamat pagi, Tuan Fahmi dan Nyonya Bu Ratna. Sapa Aldi, suaranya ramah namun mematikan. Saya datang sebagai perwakilan hukum dari Yayasan Sinar Keadilan dan kuasa hukum dari Nyonya Nadia. Kedatangan kami adalah untuk melakukan aksi penarikan aset berdasarkan perjanjian yang telah Anda berdua langgar, dan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Anda.
Bu Ratna hampir pingsan di tempat. Aksi penarikan? Kalian siapa? Kami adalah orang-orang yang mengurus harta Nyonya Nadia saat Anda sibuk merencanakan kejahatan di atas penderitaannya, jawab Aldi santai. Ia melirik jam tangannya. Kami punya waktu 3 jam untuk mengamankan semua properti fisik yang terikat kontrak yayasan. Rumah ini, termasuk semua yang ada di dalamnya, adalah salah satunya. Fahmi melompat, wajahnya merah padam. Tidak bisa. Aku yang punya surat kuasa. Aku suami Nadia. Aku yang pegang kendali sekarang. Aldi mengangkat dokumen tebal di tangannya. Surat kuasa Anda, Tuan Fahmi, hanya berfungsi untuk mengaktifkan klausul pengalihan aset secara otomatis. Berkat tanda tangan Anda yang tergesa-gesa kemarin, semua aset utama Nadia kini resmi milik yayasan. Dan yang lebih menarik, rumah sakit jiwa tempat Anda memasukkan Nyonya Nadia sudah memberikan laporan resmi bahwa Anda dan Bu Ratna terbukti melakukan kekerasan mental dan penipuan hukum terhadap Nyonya Nadia. Fahmi dan Bu Ratna saling pandang, keterkejutan bercampur ketakutan yang mendalam. Mereka tidak menyangka bahwa Nadia, yang mereka anggap gila dan terbuang, ternyata telah menjalin aliansi kuat. Aldi memberi kode. Timnya mulai bergerak cepat, memasuki rumah. Mereka tidak mengambil perhiasan atau barang pribadi. Mereka hanya fokus pada dokumen, barang seni bernilai tinggi yang terdaftar, dan kunci-kunci aset lainnya. Mereka membersihkan semua jejak Fahmi dan Bu Ratna dari kerajaan Nadia. Kalian tidak akan pernah bisa mengambilnya. Kami yang punya kendali, teriak Bu Ratna histeris. Aldi tersenyum, senyum yang sama tenangnya dengan Nadia saat ia berpura-pura gila. Anda salah, Nyonya. Nyonya Nadia telah merencanakan ini sejak lama. Anda hanya masuk ke dalam perangkap yang ia siapkan. Anda membuangnya seperti sampah. Tapi sampah itu kini kembali untuk membersihkan rumah Anda. Dan sebentar lagi, Anda akan melihat kejutan yang lebih besar. Di tempat yang tersembunyi, Nadia menerima laporan dari Aldi. Ia akhirnya bisa tersenyum lega. Ekspresi wajah Fahmi dan Bu Ratna yang berubah dari tawa angkuh menjadi pucat pasi dan ketakutan adalah hal yang paling memuaskan baginya. Rasakan, Fahmi. Rasakan sakitnya. Aku telah bersumpah untuk membuat kalian menyesal setelah tega menyiksaku. Perang belum berakhir, tetapi babak kekalahan Fahmi dan Bu Ratna sudah dimulai. Kekacauan di rumah mewah itu mencapai puncaknya. Petugas penarikan aset bergerak cepat dan profesional, dipimpin oleh Aldi yang tanpa emosi. Mereka mengamankan semua dokumen vital, barang seni yang terdaftar sebagai aset yayasan, dan bahkan mengganti kunci-kunci utama di seluruh properti. Bu Ratna dan Fahmi hanya bisa berteriak histeris, menyumpah serapah, dan berusaha menghalangi. Namun setiap upaya mereka sia-sia di hadapan perintah hukum yang sudah divalidasi. Kalian tidak berhak. Rumah ini milik kami. Kami yang bayar pajaknya. Teriak Bu Ratna sambil mencoba menarik paksa sebuah lukisan berharga yang sedang dilepas dari dinding. Aldi menahan Bu Ratna dengan sopan tapi tegas. Maaf, Nyonya. Berdasarkan kontrak yayasan, rumah ini, meskipun atas nama individu, terikat pada dana abadi Nyonya Nadia. Dan karena Nyonya Nadia tidak kompeten secara mental, menurut laporan yang Anda sendiri ajukan, maka kendali penuh aset ini secara otomatis beralih kepada yayasan untuk dikelola. Tugas kami hanya mengamankan hak yayasan. Fahmi, yang tadi berusaha menelepon pengacaranya, Pak Darman, kini kembali dengan wajah penuh kemarahan dan keputusasaan. Pak Darman tidak bisa dihubungi. Ini pasti akal-akalan kalian. Aku akan panggil polisi. Silakan, Tuan Fahmi, tantang Aldi santai. Justru kami sudah memanggil mereka. Ada hal lain yang perlu kami selesaikan di sini. Saat itulah, Wanda tiba. Adik ipar Nadia itu baru saja kembali dari salon dengan penampilan yang baru dan sangat mahal. Ia terkejut melihat kerumunan mobil hitam dan keributan di depan rumahnya. Ada apa ini, Bu? Kak Fahmi? Kenapa banyak orang asing di rumah kita? Tanya Wanda bingung. Bu Ratna yang sudah kehilangan kendali, menunjuk ke arah Aldi. Mereka merampok kita. Mereka bilang semua harta Nadia kini milik yayasan gila. Wanda sontak tertawa meremehkan. Yayasan gila? Hahaha. Kalian pasti sudah salah orang. Nadia itu sudah di rumah sakit jiwa, ia tidak waras. Kami yang berkuasa sekarang. Wanda berjalan maju dengan langkah percaya diri menuju Aldi. Ia berencana memarahi Aldi, namun Aldi justru menunjukkan sebuah surat resmi lain yang tercetak logo perusahaan properti utama Nadia. Selamat siang,
Nona Wanda. Kami juga datang untuk menyelesaikan urusan terakhir dengan Anda, kata Aldi. Urusan apa? Penarikan semua fasilitas dan tunjangan yang selama ini Anda nikmati dari perusahaan Nyonya Nadia. Termasuk kartu kredit perusahaan, mobil dinas, dan yang paling utama, pembatalan transfer dana kuliah Anda yang baru saja cair ke rekening Anda pagi ini, jelas Aldi dengan suara tenang. Wanda terkejut luar biasa. Dana kuliahnya yang bernilai ratusan juta baru saja ia gunakan untuk membeli pakaian dan tas mahal hari itu. Tidak mungkin. Uang itu sudah sah milikku. Aku adik ipar. Aku keluarga. Maaf, Nona Wanda, potong Aldi. Uang itu adalah biaya operasional perusahaan yang disalahgunakan. Nyonya Nadia secara spesifik mencatat bahwa hanya dia yang berhak mencairkan dana tersebut untuk hal yang tidak berhubungan dengan bisnis. Karena Anda mencairkannya dengan persetujuan Tuan Fahmi yang sekarang sudah dicabut kewenangannya, maka Anda terikat untuk mengembalikan dana itu. Mobil yang Anda kendarai ini, mobil dinas perusahaan, juga harus kami amankan. Wanda menatap mobil mewah barunya yang kini akan ditarik. Ekspresi wajahnya yang tadi penuh kesombongan kini berubah menjadi campuran kaget, marah, dan takut. Bu Ratna memeluk Wanda. Tidak. Mereka tidak bisa melakukan ini. Nak Fahmi, cepat lakukan sesuatu. Fahmi yang merasa terpojok, akhirnya mengeluarkan senjata terakhirnya. Ia berdiri di depan pintu utama rumah. Pergi. Kalian semua perampok. Dengar baik-baik. Rumah ini milikku, bukan milikmu. Aku yang menikahinya. Aku yang berhak atas semua warisannya. Aldi menghela napas, seolah berhadapan dengan anak kecil. Tuan Fahmi, Anda lupa satu detail krusial. Dalam perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Anda dan Nyonya Nadia, aset yang dimiliki Nadia sebelum pernikahan tidak dapat digugat dalam hal terjadi perceraian, dan hak waris Anda hanya berlaku setelah 10 tahun pernikahan, dengan syarat tidak ada tuntutan pidana yang melibatkan Anda. Anda belum genap 7 tahun menikah, dan kini Anda terancam tuntutan pidana berat. Dan Anda bertanya siapa yang punya rumah ini. Aldi tersenyum dingin. Ia mengambil ponsel satelit di sakunya. Nyonya Nadia ingin menyampaikan pesan terakhir untuk Anda, sebelum ia benar-benar pergi. Aldi mengaktifkan speaker ponselnya. Suara Nadia, yang kini terdengar jelas, tenang, dan sangat berwibawa, menggema di seluruh ruangan, menembus teriakan histeris Bu Ratna dan Fahmi. Fahmi, Bu Ratna. Kalian tahu apa bedanya aku dengan kalian? Aku tahu cara membuat uang bekerja, sementara kalian hanya tahu cara menghabiskannya. Kalian pikir aku gila? Padahal aku sedang membangun benteng terakhir. Kalian membuangku ke rumah sakit jiwa, menyiksaku seperti sampah, hanya agar kalian bisa mengambil semua hartaku. Kalian lupa, aku sudah tahu akal busuk kalian sejak lama. Bu Ratna dan Fahmi terdiam, wajah mereka pucat total, mendengar suara Nadia yang sangat waras dan tegas. Dengar baik-baik, Fahmi. Rumah ini milik Yayasan Sinar Keadilan, yang aku dirikan. Aku membiarkan kalian mengambilnya, agar kalian terjerat hukum dan membiarkan aku lepas. Kalian telah masuk jebakanku. Sebentar lagi, Dr. Satrio akan mengajukan gugatan cerai dan tuntutan pidana atas nama diriku. Semoga kalian menikmati hari-hari terakhir kalian di udara bebas. Karena setelah ini, kalian akan menyesal telah menipu orang yang sangat mencintai kalian. Nadia mengakhiri panggilannya. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Teriakan Bu Ratna dan Fahmi kini berubah menjadi isak tangis ketakutan. Mereka menyadari, mereka tidak hanya gagal mengambil harta Nadia, tetapi mereka juga telah mempertaruhkan segalanya, termasuk kebebasan mereka. Wanda menangis sejadi-jadinya, menyadari mobil baru dan uang kuliahnya kini lenyap. Tepat saat itu, sirene polisi terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Mereka telah dipanggil oleh Aldi, dan kini datang untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Penangkapan pelaku kekerasan mental dan percobaan penggelapan. Suara sirene polisi yang semakin memekakan telinga di depan rumah mewah itu, menjadi penutup tirai bagi babak penipuan yang dilakukan Fahmi dan Bu Ratna. Mereka berdiri membeku, melihat 2 mobil patroli berhenti, dan beberapa petugas kepolisian yang tegap berjalan memasuki halaman rumah. Kedatangan polisi bukanlah untuk mereka, melainkan untuk menegakkan tuntutan yang baru saja diajukan. Di sisi lain, di klinik rehabilitasi pribadi milik Dr. Satrio, Nadia sedang menyaksikan siaran berita lokal yang meliput keramaian di rumahnya, semua berkat laporan pers yang sudah disiapkan Aldi dan timnya. Dr. Satrio duduk di sampingnya, mengangguk puas.
Operasi pengamanan aset berjalan lancar, Nadia. Sekarang giliran babak hukum, ujar Dr. Satrio, menyerahkan sebuah dokumen hukum yang tebal. Dokumen itu adalah gugatan cerai dan tuntutan pidana atas nama Nadia terhadap Fahmi dan Bu Ratna. Tuduhan utamanya adalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, mental, penipuan hukum, dan percobaan penggelapan aset. Aku tidak sabar melihat wajah mereka di pengadilan, kata Nadia. Suaranya kini penuh kekuatan yang lama hilang. Jangan khawatir. Fahmi dan Bu Ratna tidak akan sempat mengajukan banding soal penarikan aset itu. Mereka akan langsung fokus pada penyelidikan polisi. Wanda sudah ditahan, karena ia adalah pihak yang paling aktif dalam penipuan administrasi di notaris, jelas Dr. Satrio. Sementara itu, di rumahnya, Bu Ratna dan Fahmi diinterogasi oleh pihak kepolisian. Aldi menunjukkan bukti-bukti tak terbantahkan. Rekaman suara telepon Bu Ratna dan Fahmi yang membahas rencana mereka saat Nadia di RSJ, laporan bank tentang upaya ilegal mereka mencairkan dana yayasan, dan yang paling mematikan, kesaksian Suster Mita tentang kondisi mental Nadia yang sebenarnya. Anda berdua ditahan atas dugaan percobaan penipuan dan kekerasan mental, kata seorang perwira polisi. Fahmi berteriak protes. Tidak. Aku yang korban. Istriku yang gila. Dia yang membuat semua jebakan ini. Istrimu, Nyonya Nadia, hanya berpura-pura sakit jiwa untuk mengungkap kejahatan kalian. Kami memiliki laporan valid dari Dr. Satrio yang menyatakan Nyonya Nadia sepenuhnya waras dan hanya mengalami tekanan psikis berat akibat ulah kalian, balas perwira itu tegas. Wajah Fahmi dan Bu Ratna benar-benar hancur. Mereka menyadari bahwa sejak awal, mereka tidak pernah mengendalikan permainan. Mereka hanya bidak catur yang digerakkan Nadia menuju kekalahan. Mereka akhirnya digiring keluar dari rumah mewah itu dengan tangan terborgol. Mereka melewati para tetangga dan kolega yang tadi malam masih memuji mereka, kini menatap dengan pandangan jijik dan terkejut. Pesta kemenangan mereka berakhir dengan aib yang memalukan. Beberapa hari kemudian, Nadia dan Dr. Satrio bertemu dengan Pak Darman, pengacara yang disewa Fahmi, di kantor Dr. Satrio. Pak Darman datang dengan wajah menyesal dan ketakutan. Nyonya Nadia, saya minta maaf. Saya dipaksa oleh Tuan Fahmi dan Nyonya Bu Ratna. Saya tidak tahu mereka akan menggunakan laporan medis palsu untuk tujuan sejahat itu, ujar Pak Darman memohon. Nadia menatapnya tajam. Anda tahu betul apa yang Anda lakukan, Pak Darman. Anda menandatangani dokumen yang mencabut hak asuh seseorang atas hartanya, hanya demi uang. Tapi karena Anda mau bekerja sama dan bersaksi, saya akan mencabut tuntutan pidana terhadap Anda. Pak Darman, yang takut kehilangan izin praktiknya, langsung setuju untuk memberikan semua bukti yang ia miliki tentang tekanan Fahmi dan Bu Ratna, termasuk salinan asli laporan medis palsu Dr. Baskara. Kesaksian Pak Darman akan menjadi pukulan telak yang memastikan Fahmi dan Bu Ratna tidak bisa berkelit di pengadilan. Sementara itu, Wanda dibebaskan dengan jaminan, tetapi ia harus menjual semua barang mewah yang baru dibelinya untuk menutupi hutang yang ia timbulkan atas nama perusahaan. Ia kini kembali ke rumah orang tuanya, yang juga terancam disita akibat keteledoran Bu Ratna. 2 minggu kemudian, hari sidang pertama gugatan cerai dan tuntutan pidana tiba. Nadia memilih untuk tidak hadir secara fisik, diwakili sepenuhnya oleh Dr. Satrio dan timnya. Fahmi dan Bu Ratna datang ke pengadilan dengan pakaian seadanya dan wajah kuyu. Aura kesombongan mereka sudah hilang, digantikan oleh keputusasaan. Di ruang sidang, Dr. Satrio membeberkan semua bukti dengan rapi dan tanpa celah. Bukti rekaman suara dan transfer dana yang menunjukkan percobaan penggelapan. Laporan medis palsu dan kesaksian Dr. Baskara yang mengakui disuap. Kesaksian Suster Mita dan Dr. Satrio tentang kewarasan Nadia dan kekerasan mental yang dilakukan Fahmi dan Bu Ratna. Bukti hukum dari Yayasan Sinar Keadilan yang membatalkan semua klaim Fahmi atas harta Nadia. Saat Fahmi dan Bu Ratna diberi kesempatan berbicara, mereka hanya bisa menangis dan memohon belas kasihan. Tetapi alih-alih menyesali kejahatan mereka justru menyalahkan Nadia yang dianggap terlalu cerdas dan kejam. Dia yang menjebak kami, yang mulia. Dia wanita yang kejam. Dia berpura-pura gila untuk membalas dendam. Tangis Bu Ratna histeris. Hakim menatap mereka dengan dingin. Membalas dendam atau tidak, perbuatan Anda adalah kejahatan. Anda telah mencoba mengambil aset seseorang dengan cara menipu dan menyiksa mentalnya, sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan. Putusan sidang pertama itu sudah jelas. Nadia akan segera mendapatkan perceraiannya, dan tuntutan pidana terhadap Fahmi dan Bu Ratna dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Nadia, yang menyaksikan semua itu dari layar di kliniknya, menghela napas panjang. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan. Ia akhirnya bebas. Bebas dari belenggu suami dan mertua yang menjadikannya sebagai sampah yang bisa dibuang demi harta. Ini belum berakhir, batin Nadia. Aku ingin mereka benar-benar merasakan penyesalan yang mendalam. Setelah putusan awal pengadilan yang sangat merugikan, kehidupan Fahmi dan Bu Ratna berubah drastis dari kemewahan menjadi keputusasaan yang mendalam. Mereka kini tidak hanya kehilangan harta yang mereka dambakan, tetapi juga semua aset yang mereka miliki sebelumnya. Semua properti dan aset yang mereka jaminkan untuk berbagai rencana bisnis Fahmi, yang ternyata gagal dan meninggalkan utang, kini ditarik oleh bank karena mereka tidak bisa lagi menggunakan uang Nadia untuk menutupi kerugian. Bu Ratna dan Fahmi terpaksa pindah dari rumah mewah Nadia. Mereka kini tinggal di sebuah apartemen kecil dan kumuh yang dulunya disewa Bu Ratna untuk gudang. Wanda, yang juga terlilit utang, kini tinggal bersama mereka, menambah daftar panjang masalah keluarga tersebut. Fahmi, yang tadinya merasa paling berkuasa, kini menjadi pecundang. Ia dikeluarkan dari jajaran direksi perusahaan Nadia, dan lebih parahnya, reputasinya hancur total di kalangan bisnis. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, apalagi setelah kisah penipuan dan kekerasan mentalnya menjadi berita utama di media sosial dan beberapa media online. Ini semua gara-gara kamu, Bu, bentak Fahmi suatu malam di apartemen kecil mereka. Kenapa ibu yang paling semangame masukan Nadia ke RSJ? Kalau ibu sabar sedikit, setidaknya kita tidak akan jatuh miskin begini. Bu Ratna, yang biasanya sangat dominan, kini hanya bisa menangis terseduh-seduh. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Aku ingin kau punya kendali atas kekayaan itu. Aku tidak tahu si gila itu secerdik itu. Dia iblis. Dia sudah merencanakan ini semua. Dia bukan iblis, Bu. Kita yang iblis. Kita yang tega memperlakukannya seperti sampah. Dan sekarang, kita benar-benar menjadi sampah di mata orang lain. Timpal Wanda dengan suara lemah. Ia kini harus bekerja serabutan untuk membayar cicilan utangnya, jauh dari kehidupan mewah yang ia impikan. Penyesalan itu datang, tetapi bukan penyesalan tulus atas perbuatan mereka. Itu adalah penyesalan karena rencana mereka gagal, dan kini mereka menderita. Sementara mereka meratapi nasib buruk mereka, Nadia mulai kembali menata hidupnya. Setelah memastikan gugatan cerainya berjalan mulus dan tuntutan pidana terhadap Fahmi dan Bu Ratna semakin kuat, ia keluar dari klinik Dr. Satrio. Nadia kembali ke kantor perusahaannya. Kedatangannya disambut dengan tepuk tangan meriah dan rasa hormat yang luar biasa dari para karyawan yang setia. Mereka lega bahwa, Ratu, mereka telah kembali dan berhasil membersihkan perusahaan dari Fahmi yang serakah. Didampingi Dr. Satrio yang kini tidak hanya menjadi kuasa hukum tetapi juga penasihat bisnisnya, Nadia melakukan reformasi total di perusahaan. Ia membersihkan semua kontrak bermasalah yang pernah dibuat Fahmi, memperkuat jaringan Yayasan Sinar Keadilan, dan mempromosikan karyawan-karyawan berintegritas. Terima kasih, Satrio. Tanpa bantuanmu dan Aldi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, kata Nadia pada Dr. Satrio suatu sore di kantornya. Kita melakukannya bersama, Nadia. Bukankah sudah kubilang? Kecerdasanmu tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh topeng yang kau kenakan, jawab Dr. Satrio tulus. Kebersamaan intensif mereka selama masa krisis telah menumbuhkan benih-benih perasaan yang lebih dalam. Suatu hari, Nadia menerima surat. Bukan surat ancaman, melainkan surat permohonan dari Bu Ratna. Bu Ratna meminta Nadia untuk mencabut tuntutan pidananya, berjanji akan mengembalikan semua yang telah mereka ambil, padahal mereka tidak mengambil apa-apa. Surai tout penu d'engant en gisant dan janji palsu. Nadia membaca surat itu dengan ekspresi datar. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya rasa kasihan yang dingin. Ia ingat saat ia menangis memohon pertimbangan Bu Ratna di RSJ, dan bagaimana Bu Ratna hanya tertawa meremehkan. Aku sudah tidak akan peduli dengan kalian, batin Nadia. Aku sudah memaafkan diriku karena terlalu lama bersabar, tapi aku tidak akan membiarkan kalian lepas dari konsekuensi hukum. Nadia membalas surat itu dengan sebuah cek. Cek itu hanya bernilai 1 juta rupiah, jumlah yang sangat kecil, disertai sebuah kartu ucapan. Untuk Bu Ratna, ini adalah uang ganti rugi karena harus tinggal di apartemen kecil. Anggap saja ini, sedekah, dari Yayasan Sinar Keadilan. Saya tidak akan mengkabut intuitant. Nikmati hidup baru Anda dengan segala penyesalan yang telah kalian tanam.
Aku tahu kalian telah masuk jebakanku. Aku tidak akan lagi peduli pada kalian. Salam, Nadia. Saat Bu Ratna menerima cek itu, ia tidak tahu harus marah atau menangis. Uang itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan triliunan yang hilang. Namun, pesan dari Nadia, bahwa ia tidak akan peduli lagi, menghantamnya lebih keras daripada semua kerugian finansial. Ia menyadari, ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Bahkan harapan terakhirnya untuk mendapatkan belas kasihan. Fahmi yang melihat cek itu, hanya terdiam. Ia baru menyadari betapa kejam dan merusaknya ambisinya selama ini. Mereka telah menyiksa wanita yang sebenarnya memiliki hati emas. Penyesalan yang sesungguhnya kini mulai menusuk. Bukan penyesalan atas kerugian, tetapi penyesalan karena telah menghancurkan sebuah pernikahan dan hati seorang wanita luar biasa. Namun, semuanya sudah terlambat. Nadia sudah melangkah jauh ke depan. Kini, fokus Nadia adalah memastikan keadilan ditegakkan dan ia bisa memulai hidup baru yang bahagia. Setahun telah berlalu sejak kekacauan besar itu. Dunia berputar sangat cepat bagi semua orang yang terlibat dalam drama Nadia. Fahmi dan Bu Ratna kini hanya bisa menunggu vonis pengadilan untuk kasus pidana mereka, hidup dalam kemiskinan dan penyesalan yang pahit. Wanda berhasil melunasi utangnya, tetapi ia harus bekerja keras di sebuah toko kecil, jauh dari kemewahan yang ia harapkan. Di sisi lain, Nadia telah mencapai puncak karir barunya dan menemukan kedamaian yang hilang. Setelah resmi bercerai dari Fahmi, ia sepenuhnya memimpin perusahaan propertinya, membawanya ke tingkat kesuksesan yang lebih tinggi dengan visi dan integritas yang ia miliki. Ia juga aktif mengelola Yayasan Sinar Keadilan, menggunakan aset yang berhasil ia selamatkan untuk membantu korban KDRT dan membangun fasilitas kesehatan mental yang terjangkau, sebuah ironi manis yang ia dedikasikan setelah pengalamannya sendiri di RSJ. Nadia kini tidak lagi takut. Ia telah menanggalkan topeng kegilaan dan kesabarannya, menggantinya dengan mahkota wibawa dan kekuatan sejati. Hubungannya dengan Dr. Satrio berkembang secara alami menjadi sesuatu yang lebih serius. Dr. Satrio bukan hanya seorang pengacara dan psikiater yang cerdas, tetapi ia juga orang pertama yang benar-benar mempercayai Nadia saat semua orang berpikir ia gila. Hubungan mereka didasari rasa saling menghormati, kecerdasan yang seimbang, dan komitmen yang sama pada kebenaran. Suatu sore, Nadia dan Dr. Satrio sedang berada di lokasi pembangunan resort terbaru yayasan, yang dulunya adalah salah satu aset yang diincar Fahmi. Mereka berdiri di atas bukit, memandang laut lepas yang tenang. Dulu, tempat ini hanyalah angka di atas kertas yang diperdebatkan Fahmi. Sekarang, tempat ini akan menjadi rumah sakit jiwa terpadu yang akan membantu banyak orang, kata Nadia, merasa sangat puas. Kau mengubah trauma menjadi tujuan, Nadia. Itu adalah bukti kekuatan mentalmu yang sebenarnya, puji Dr. Satrio, menggenggam tangan Nadia erat-erat. Kini, setelah semua kekacauan mereda, aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan seutuhnya. Nadia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku sudah menemukannya, Satrio, dalam kebebasan, dan dalam dirimu. Sementara Nadia menikmati kedamaiannya, di pengadilan, vonis akhir untuk Fahmi dan Bu Ratna akan dibacakan minggu depan. Kasus mereka menarik perhatian publik secara nasional, terutama karena melibatkan isu kekayaan, penipuan, dan kekerasan mental dalam rumah tangga. Beberapa hari sebelum vonis, Bu Ratna dan Fahmi yang kini harus berhemat, terpaksa menumpang kendaraan umum untuk datang ke kantor pengacara mereka yang baru, pengacara yang disubsidi oleh negara. Di sebuah halte bus yang ramai dan panas, mereka melihat sekilas sebuah billboard besar. Billboard itu menampilkan foto Nadia yang sedang tersenyum tulus, di samping Dr. Satrio. Di sana tertulis, Yayasan Sinar Keadilan, membawa cahaya bagi mereka yang terbuang. Didirikan oleh Nadia, seorang ratu yang mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Melihat billboard itu, Fahmi merasa sebuah pukulan keras menghantam dadanya. Bukan karena kehilangan uang, tetapi karena ia melihat kebahagiaan sejati yang terpancar dari wajah Nadia, kebahagiaan yang ia sendiri telah hancurkan. Lihat, Bu, kata Fahmi dengan suara parau. Dia bahagia. Dia sukses. Sementara kita, Bu Ratna hanya bisa menunduk, tidak sanggup melihat wajah mantan menantunya itu. Rasa sesal mereka kini bercampur dengan rasa malu yang teramat sangat. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan bodoh yang merusak masa depan mereka sendiri. Mereka telah mengira Nadia gila, lemah, dan bisa dibuang. Padahal wanita itu adalah otak cemerlang yang mampu merencanakan sebuah jebakan hukum yang sempurna.
Mereka telah masuk ke dalamnya karena keserakahan mereka sendiri. Kisah mereka menjadi peringatan bagi banyak orang. Kisah tentang bagaimana ambisi dan kebencian bisa meruntuhkan segalanya, sementara integritas dan kecerdasan akan selalu menemukan jalan menuju keadilan dan mahkota sejati. Nadia tahu bahwa kebahagiaan sejatinya bukan terletak pada harta yang ia miliki, melainkan pada kemampuannya untuk bangkit kembali, membersihkan diri dari racun yang mengelilinginya, dan menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang lebih besar. Ia telah membuktikan kepada semua orang, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan pernah menjadi sampah seperti yang mereka perlakukan. Ia adalah ratu di istananya sendiri, dan kini, ia siap menyambut babak baru yang penuh kebahagiaan sejati. Hari vonis tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh para wartawan, aktivis, dan masyarakat yang mengikuti kasus Nadia yang fenomenal ini. Nadia memilih untuk tidak hadir, menyerahkan urusan terakhir ini pada keadilan dan perwakilan hukumnya, Dr. Satrio. Ia kini sedang berada di kantornya, menanti kabar sambil menyelesaikan penandatanganan dokumen investasi penting untuk yayasan. Di ruang sidang, Fahmi dan Bu Ratna tampak sangat berbeda dari setahun yang lalu. Pakaian mereka lusuh, mata mereka cekung karena kurang tidur dan tekanan mental. Mereka berdiri di hadapan hakim, menanti nasib mereka. Rasa cemas dan ketakutan telah menggantikan keserakahan yang pernah membakar jiwa mereka. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas dan tanpa kompromi. Ia menimbang semua bukti, dari laporan medis palsu, kesaksian Suster Mita dan Pak Darman, hingga bukti transaksi yang menunjukkan upaya penggelapan aset. Majelis hakim memutuskan, Tuan Fahmi dan Nyonya Bu Ratna, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga mental terhadap Nyonya Nadia. Vonis yang dijatuhkan cukup berat. Fahmi divonis hukuman penjara selama 5 tahun, sementara Bu Ratna divonis 3 tahun, dikurangi masa tahanan kota yang sudah mereka jalani. Selain hukuman penjara, mereka juga diharuskan membayar denda yang sangat besar sebagai kompensasi kerugian mental dan biaya hukum yang ditanggung Nadia. Tentu saja, denda tersebut tidak akan pernah bisa mereka bayar. Mendengar vonis tersebut, Fahmi langsung lemas, jatuh terduduk. Ia menoleh ke arah Bu Ratna yang kini menangis terseduh-seduh, bukan lagi karena amarah, melainkan karena penyesalan dan kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Mereka benar-benar telah kehilangan segalanya, termasuk kebebasan mereka. Di luar gedung pengadilan, Dr. Satrio memberikan pernyataan pers yang singkat dan berwibawa. Keadilan telah ditegakkan. Kasus ini membuktikan bahwa harta bukanlah segalanya, dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Nyonya Nadia kini telah memulai babak baru hidupnya, bebas dari segala bentuk toksik dan manipulasi. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama melalui Yayasan Sinar Keadilan. Berita tentang vonis itu menyebar dengan cepat. Dunia bisnis terkejut, dan masyarakat merasa puas. Kisah Nadia menjadi simbol kemenangan kecerdasan, integritas, dan kekuatan seorang wanita yang diremehkan dan disakiti. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara amal besar yang diadakan oleh Yayasan Sinar Keadilan, Nadia berdiri di atas panggung sebagai tuan rumah. Ia mengenakan gaun yang elegan, memancarkan aura kesuksesan dan kedamaian. Dr. Satrio berdiri di sampingnya, selalu menjadi pilar dukungan yang kokoh. Di tengah acara itu, Nadia membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia mengumumkan penggabungan perusahaannya dengan sebuah firma hukum dan konsultasi besar, yang kini dipimpin oleh Dr. Satrio dan Aldi, menciptakan sebuah entitas baru yang menggabungkan kekuatan bisnis, hukum, dan kemanusiaan. Saya dulu pernah berpikir bahwa saya telah kehilangan segalanya, dikurung dan disiksa seperti sampah. Tapi, justru di dalam kegilaan itu, saya menemukan kekuatan sejati saya. Saya sadar, mahkota sejati seorang ratu bukanlah terletak pada berlian yang ia kenakan, tetapi pada keberaniannya untuk bangkit setelah ia jatuh, dan integritasnya untuk menggunakan kekayaan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain, ujar Nadia. Suaranya menggetarkan hati ribuan tamu yang hadir. Di akhir acara, Dr. Satrio berlutut di depan Nadia, di tengah tepuk tangan meriah. Ia melamar Nadia, bukan dengan cincin berlian yang mencolok, melainkan dengan sebuah pin kecil berbentuk mahkota yang terbuat dari emas putih. Kamu adalah ratu yang sesungguhnya, Nadia. Maukah kamu membangun istana kebahagiaan sejati bersamaku? Nadia tersenyum, matanya berkaca-kaca karena bahagia. Tentu, Satrio. Kita akan membangun istana yang didasarkan pada kejujuran dan cinta yang tulus. Mereka berdua berpelukan, disambut sorakan kebahagiaan.
Nadia akhirnya mendapatkan akhir yang baru dan bahagia. Sebuah babak baru yang penuh cinta, kesuksesan, dan mahkota sejati. Mahkotanya sebagai seorang ratu yang telah melewati badai dan membuktikan dirinya lebih kuat dan cerdas dari semua musuhnya. Sementara itu, jauh di balik jeruji besi, Fahmi dan Bu Ratna menjalani hukuman mereka. Mereka tidak lagi mendengar tawa dan sampanye, hanya suara penyesalan yang mendalam. Mereka telah kehilangan kebebasan, kekayaan, dan yang paling utama, mereka telah kehilangan kesempatan untuk hidup bahagia. Semua karena keserakahan dan kejahatan mereka terhadap wanita yang mereka anggap gila dan sampah. Nadia telah membuktikan bahwa kata-kata terakhirnya itu benar. Kalianlah yang telah masuk jebakanku. Jangan pernah meremehkan orang yang kamu anggap lemah atau gila, karena kecerdasan sejati seringkali bersembunyi di balik topeng kesabaran. Keserakahan akan selalu menjadi jebakan yang menghancurkan diri sendiri.